Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So for today, we will learn about chapter 11. It's about recount text. Jadi, untuk hari ini kita masih lanjutan dari materi yang minggu lalu, yaitu tentang recount text. What is the definition of recount text? Is a text which retells event or experiences in the past. Jadi definisi dari recount text itu adalah teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman-pengalaman di masa lalu. Generic structure of recount text. The first one is orientation. It gives the readers the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. Jadi, struktur dari recount text adalah orientation atau orientasi yang memberikan informasi kepada pembaca untuk mengetahui teks, seperti siapa yang terkait, di mana kejadian tersebut terjadi, dan kapan kejadian tersebut terjadi. Number 2, events. A series of events. Order in a chronological sequence. Yang kedua adalah kejadian. Jadi serangkaian kejadian atau bagian dari kronologi. The third one, reorientation. A personal comment about the event or what happened in the end. Or we can say it conclusion. Jadi reorientasi adalah sebuah pendapat pribadi tentang sebuah kejadian atau apa yang terjadi pada akhirnya, atau bisa juga disebut dengan kesimpulan. Language feature of recount text. The first one is using simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Jadi, untuk unsur kebahasaan dari recount text, yang pertama kita menggunakan tenses, yaitu simple past tense. Yang kedua, past continuous tense. Yang ketiga, past perfect tense. Yang keempat adalah past perfect continuous tense. Jadi, semuanya menggunakan past tense atau menggunakan kata kerja bentuk lampau. Number 2, using temporal sequence. For example, on Saturday, on Monday, on Sunday. Jadi ada keterangan waktunya di situ. Hari Sabtu, pada hari Senin, pada hari Minggu. The third one, focus on specific participant. For example, I or the name of the subject. Jadi fokus pada partisipan yang lebih spesifik. Contohnya saya atau penulis atau nama dari subjeknya. Jadi tokohnya, fokusnya kepada tokohnya. 4. Using the conjunctions such as then, before, after, and etc. Jadi menggunakan kata penghubung seperti kemudian, sebelumnya, setelah, itu adalah unsur kebahasaan dari recount text. And then this one is the example of recount text. Yeah. You can look at to the word with red color. So the red color is indicate the past tense or the verb in the past. Jadi yang ada tulisan berwarna merah itu adalah kata kerja bentuk yang lampau atau yang menggunakan simple past tense atau menggunakan tenses
di masa lampau. Contohnya went itu adalah bentuk dari go. Visited itu adalah bentuk awalnya adalah visit. Shown itu adalah bentuk dari kata kerja pertamanya shine. Kemudian was itu to be untuk presentnya adalah is. Felt, feel, blew, blow, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari recount text, menceritakan tentang pengalaman pribadi atau menceritakan tentang suatu kejadian. Nah, ini kejadiannya adalah pada saat saya dan teman-teman pergi ke Jogja. Seperti itu. Oke, friends. Thank you for your attention. Terima kasih untuk perhatiannya. So, on next week, we will have middle test examination. Jadi, untuk minggu depan, kita akan ada ulangan tengah semester. Jadi, silakan dibaca untuk materi-materinya. Kemudian, untuk hari ini tugasnya adalah menjawab atau melengkapi paragraf, melengkapi kalimat rumpang dari bentuk recount text. Boleh nanti silakan dijawab. Friends, thank you so much for your attention once again. Terima kasih banyak. I'm so sorry if I have mistaken for you. Mohon maaf apabila saya banyak kesalahan. Good luck on your middle text examination. Semoga berhasil, semoga beruntung di ujian tengah semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.